Timnas bola basket putra Indonesia terus menggembleng diri di Gor Sumantri Brojonegoro, Jakarta. Latihan intensif dilakukan 24 pemain guna meraih hasil maksimal di SEA Games 2025 Thailand. Pelatih Timnas bola basket putra David Singleton memaparkan fokus latihan adalah mematangkan pola permainan, strategi, dan mengasah mentalitas pemain. Soal target, Andakara Prastawa dan kolega diharapkan mampu mengulang prestasi di SEA Games 2021 Vietnam, yakni membawa pulang emas. Anything that we do, any program that I've ever run, we want to win. So ultimately, we know the target, we know what the country wants, we know what the federation wants, and we want to win. We want to bring back gold and glory for Indonesia. How we do that is we just stick to the process one day at a time. We make sure that we're focused on improving. Sementara itu, manajer Timnas bola basket putra Rivaldo Tantra Pangestio mengatakan Filipina dan Thailand tetap menjadi tim favorit. Apalagi di SEA Games yang digelar Desember mendatang diberlakukan regulasi baru, yakni tanpa pemain naturalisasi. Dari Jakarta, Salam Pulungan dan Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Viral di media sosial. Seorang ibu-ibu mengamuk di jalanan dan mencegat sebuah angkot di kawasan Rawapelong, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sambil menenteng helm, ibu-ibu ini mengamuk, mencegat angkot, dan memaksa seorang penumpang wanita turun. Ibu-ibu seakan tak peduli, aksinya membuat macet. Supir angkot dan sejumlah pengendara berupaya menenangkannya. Menurut informasi, awalnya ibu-ibu ini berkendara motor dengan suaminya. Namun dirinya pergoki suaminya main pandang dengan wanita penumpang angkot hingga ibu-ibu ini tak terima. Di Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, siapa yang mau nikah saat ini harus hafal tepuk sakinah jika ingin lancar di KUA. Karena petugas akan ajak calon pengantin melakukan yel-yel tepuk sakinah. Berikut keseruannya. Siap-siap imbauan bagi catin atau calon pengantin di seluruh tanah air agar menghafalkan yel-yel tepuk sakinah sebelum melangkah menuju KUA untuk mendaftarkan pernikahan. Sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Tepuk sakinah adalah yel-yel yang dilakukan calon pengantin saat mendaftar pranikah di KUA. Staf kantor urusan agama akan memimpin pasangan catin untuk bertepuk tangan sambil menyanyikan lagu tepuk sakinah. Kegiatan ini bertujuan memberi pemahaman menuju pernikahan bahagia setelah ijab kabul. Sejak yel-yel ini viral di media sosial, berbagai tanggapan muncul bahkan langsung dipraktekkan oleh sejumlah pasangan. Masa kamu nggak? Ya tunggu ya, yang tepuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Saling kokoh, saling kokoh, saling kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah. Bagi sebagian orang, tepuk sakinah juga sebagai pengingat di saat amarah memuncak pada pasangan hidup mereka. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Tidak hanya sekedar yel-yel yang menjadi tren di media sosial, tepuk sakinah adalah metode edukatif yang seru dan ringan berisi nilai-nilai keluarga harmonis.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemain asing PSM Makassar Victor Luis terlibat keributan hingga dilaporkan ke polisi atas kasus penganiayaan terhadap warga. Meski sempat viral, kini Victor dan pelapor sepakat untuk berdamai. Viral video back andalan Joko Eja asal Brazil, Victor Luis, terlibat keributan dengan pengguna jalan lainnya bernama Rahmat di kawasan Opu Daeng Risaju, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Beruntung saat peristiwa terjadi, warga sekitar segera melerai. Kejadian bermula saat Rahmat ingin melintas, namun mobil Victor parkir di pertigaan jalan hingga membuat arus lalu lintas tersendat. Rahmat pun membunyikan klakson namun tidak direspon hingga akhirnya Rahmat menyalip mobil Victor. Victor yang diduga tidak terima bergegas mengejar Rahmat hingga akhirnya terlibat cekcok yang berujung pada penganiayaan. Korban Rahmat yang diduga mendapat pukulan sempat membuat laporan di Polrestabes Makassar atas dugaan penganiayaan. Atas laporan tersebut, polisi memeriksa pemain asing PSM Makassar itu. Namun, saat keduanya dipertemukan di kantor Polrestabes Makassar, mereka sepakat berdamai dan selesaikan masalah secara kekeluargaan. Telah terjadi kesalahpahaman antara pemain PSM dengan salah satu pengguna jalan di Makassar. Kemudian kemarin sudah melapor waktu sore lapor Polres Makassar, kemudian malamnya dilakukan mediasi oleh pihak Polres Makassar dan sudah terjadi perdamaian, diselesaikan secara kekeluargaan. Kini, Rahmat telah mencabut laporan polisi terhadap Victor Luis selaku terlapor. Sementara itu, keduanya juga sudah menandatangani surat perjanjian damai di atas materai. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Pemirsa, aksi dua pelaku begal motor bersenjata tajam di wilayah Sunter, Tanjung Priok berhasil digagalkan polisi yang sedang berpatroli. Aksi begal ini terjadi di Jalan Sunter Muara, Tanjung Priok. Namun di saat pelaku sedang beraksi, petugas unit Resmob yang melintas memergoki pelaku yang hendak memepet korbannya, pengendara motor. Ketika pelaku berupaya mengeluarkan senjata tajam celurit dan menodongkan ke korban, petugas langsung menangkap salah satu pelaku. Sementara satu pelaku lainnya yang mengemudikan motor berhasil kabur. Dari hasil pemeriksaan, ternyata satu pelaku yang diamankan tersebut merupakan residivis kasus yang sama. Kini pelaku yang kabur dalam pengejaran petugas Resmob Polres Jakarta Utara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah unggahan video viral saat seorang remaja putra di Palembang, Sumatera Selatan dikeroyok oleh sejumlah remaja lainnya. Seorang remaja dikeroyok sekelompok pemuda di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang. Video pengeroyokan berdurasi 18 detik ini pun viral di media sosial. Akibat kejadian, korban mengalami luka lebam di dada dan kepala. Tak terima, korban langsung melaporkan kejadian ke Polrestabes Palembang. Diketahui, motif pengeroyokan dipicu selisih paham antara pelaku dan korban, di mana korban hendak melerai keributan malah jadi sasaran para pelaku. Tiba-tiba kawan aku dipukul dari belakang oleh kawannya sini kok. Kena bibirnya kan. Nah aku dipasang badan, dan aku nih nak ngelerai kan. Tapi aku malah dikeroyok gitu. Bang berapa yang ngeroyok gitu? Ngeroyok tuh 5-7 Kini, laporan korban telah diterima pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Untuk pelaku masih dalam pengejaran.
Dari Palembang, Muhammad David melaporkan. Pemirsa, seekor paus balen ditemukan terdampar mati di Pantai Ngelarap, Tulungagung, Jawa Timur hingga menarik perhatian warga. Paus balin dengan panjang sekitar 7 meter terdampar di Pantai Ngelarap, Desa Kebo Ireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kondisi paus sudah dalam keadaan mati hingga menimbulkan bau busuk. Pihak BPSPL menegaskan paus balin termasuk mamalia maut yang dilindungi sehingga penanganan bangkainya harus sesuai standar operasional. Beberapa opsi penanganan seperti penguburan, pembakaran, atau penenggelaman tidak mungkin dilakukan karena terbatasnya akses. Karena jauh dari permukiman, akhirnya diputuskan bangkai paus dibiarkan terurai secara alami di lokasi. Kayaknya ini sudah mati dari tengah laut, terus ke bawah arus, terdampar di Pantai Ngelarap ini. Tahu lokasi mau masuk ke aja susah, jadi alat berat kayaknya juga susah masuk ke sini. Proses penguraian diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 pekan ke depan hingga tubuh paus benar-benar hancur. Masyarakat diminta untuk tidak mendekati bangkai paus guna menghindari potensi penularan penyakit. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal melaporkan.